Hadratus Syekh memberikan fatwa resolusi jihad wajib hukumnya bagi orang yang tinggal radius sekian puluh kilometer dari Surabaya, wajib untuk berjihad membela bangsa dan negaranya. Akhirnya apa? Berhasil memukul mundur para musuh. Belum lagi kalau kita bicara di atasnya lagi tuh para pahlawan. Waduh, luar biasa. Mereka bukan hanya berjuang dengan perjuangan yang sepele, tidak, tapi nyawa harus dikorbanin. Kakek nenek moyang kita nih meninggal karena berjuang. Nenek-nenek kita dulu ribuan yang nangis karena banyak dari mereka mendengar berita, oh suaminya meninggal dibunuh sama Belanda, oh anaknya tadi pas berangkat sekolah diculik sama Belanda. Nangis mereka, sedih, perjuangan. Tapi kita gimana? Kita sekarang harus melanjutkan. Mereka berjuang dengan gigih, dengan susah payah melanjutkan perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi berjuang, gak gampang. Nabi berjuang pagi, siang, sore, malam, tengah malam lagi berjuang lagi, menjelang subuh masih Nabi. Subuh lagi, pagi lagi, siang, sore, malam, tengah malam, subuh, pagi, siang, sore, tengah malam, subuh. Silahkan antum baca di sejarah. Coba cari kapan waktunya Nabi istirahat. Coba cari buku sejarah. Tuh pagi udah ini, siang, sore, malam, tengah malam sholat berjam-jam, menjelang subuh, habis itu subuh, terus pagi lagi. Kapan istirahatnya? Kalau kita kan enak, capek dikit ngaso, setel kipas angin, rebaan dah. Waduh nikmat, sampai tengorok-ngorok kita tidur. Nabi kagak ada waktu buat begitu, buat ngaso. Yang dipikirin kita nih, ya umat saya nih bagaimana nih, ya sampai kaki beliau harus melepuh. Kalau bahasanya Habib Muhammad bin Hussein Al-Idrus, melepuh berjalan di atas panasnya padang pasir. Panas padang pasir, tapi Nabi terus melangkahkan kakinya. Nah, perjuangan Nabi dilanjutkan. Belum lama Habib Haikal di sini cerita tentang bagaimana para sahabat Abdullah bin Jahash meninggalnya, hidungnya kepotong, kupingnya dua-duanya dipotong, digantung oleh musuh. Perjuangan yang gak gampang. Para khulafa ar-rasyidin meninggalnya terbunuh, ya. Para keluarga Nabi, Sayyidina Ubaidah di perang Badar terbunuh, syahid. Sayyidina Hamzah paman Nabi, ini Nabi kudu ngorbanin nih. Untuk Islam Nabi berkorban. Waktu perang Badar pertama, sebelum perang yang rame-rame, ada namanya mubarazah, 1 lawan 1. Nabi tunjuk tiga-tiganya keluarganya, Ali, Hamzah, Ubaidah. Kalau katakan saya nih, saya disuruh, perang nih, ayo sebelum kita mulai kita one on one dulu. Saya nggak mungkin majuin paman saya, nggak mungkin. Saya sayang paman saya. Siapa ke orang dari mana ke itu? Ayo maju dah. Sepupu saya nggak bakal. Tapi Nabi yang disuruh maju semuanya keluarga terdekatnya, biar orang tahu pengorbanannya demi Islam. Sayyidina Hamzah ditusuk, dikeluarin hatinya, perang Uhud. Belum lagi kalau kita dengar ada perang namanya Mu'tah di Jordan. Sepupu Nabi Ja'far dipotong tangan kanan, dipotong tangan kiri, masih berjuang. Nabi waktu itu gak ikut perang, Nabi di Madinah lagi kumpul begini, tiba-tiba Nabi bilang, tiba-tiba Nabi sedih, ya Allah, kenapa ya Rasulullah? Quti'at yadu Ja'faril yusra, terpotong tangan Ja'far yang kiri. Terus Nabi lagi diam lagi, ya Allah, kenapa ya Rasulullah? Sekarang tangan kanannya kepotong, tapi Ja'far masih pegang panji Islam dengan mulutnya. Ini dalam keadaan gak ada tangan, masih berjuang perang. Sampai ditebas di atas kuda, akhirnya Ja'far jatuh. Innalillah, kata Rasulullah. Kenapa ya Rasulullah? Meninggal Ja'far, syahid di jalan Allah.
kalau kita mau cerita banyak. Nah, perjuangan itu kemudian dilanjutkan sampai di Indonesia juga dilanjutkan. Sekarang kita terlalu banyak santai. Nabi bilang banyak nanti dari kalian akan meninggalkan jihad kalian. Walhamdulillah, kita nggak disuruh jihad perang, kita nggak disuruh jihad numpahin darah, kita nggak disuruh jihad ngorbanin nyawa. Kita disuruh jihad jaga mulut, jangan ngomong yang kasar, yang tidak baik, jangan bohong, jangan fitnah, jangan adu domba. Kita disuruh jihad untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban kita.